seleksinya ya, seleksi jalur afirmasi ini yang pertama itu kan tahap pertama adalah jalur prestasi ya, yang terdiri dari jalur afirmasi, KRTM dan juga ABK. Ini kuotanya tadi sudah disebutkan sebesar 20%, itu SMA Negeri Parna akan menampung ya sekitar 20% dari jumlah kuota yang ada ya. Tentunya nanti dari seleksinya verifikasi dokumennya bagaimana ya, kemudian juga ini pengukuran jarak tetap ada ya dari satuan pendidikan ya atau sekolah yang dituju dari tempat domisili tadi ya tentunya. Kemudian juga seleksi dilakukan mulai pemeringkatan jarak ya dan kelayakan kategori dari KTM atau ABK ya. Jika pada batas kuota terdapat jarak yang sama, maka pemeringkatan selanjutnya pada usia ya. Kemudian jika tidak lolos pada seleksi tahap pertama, tentunya calon peserta didik dapat mendaftar kembali pada tahap kedua yaitu jalur zonasi ya. Kemudian untuk seleksi jalur perpindahan tugas orang tua yang kuotanya 5% ya, itu kan terdiri dari perpindahan tugas orang tua dan juga anak guru ini ya. Tentunya nanti akan diverifikasi dokumen mengikuti tempat kerja orang tua ya, kemudian tempat tinggalnya berdasarkan tugas orang tua ya. Dan seleksinya juga melalui pemeringkatan jarak domisili ke sekolah ya. Dan jika pada batas kuota terdapat jarak sama, maka pemeringkatan selanjutnya juga pada usia ya. Nah, jika tidak lolos pada seleksi tahap pertama, maka seperti tadi peserta didik dapat mendaftar kembali pada tahap kedua atau jalur zonasi. Dan untuk jalur prestasi yang khususnya prestasi rapor ya, ini kuota seluruhnya itu 25%. Secara rinci untuk prestasi nilai raport SMA Parna itu memberikan kuota 17% khusus untuk jalur prestasi nilai rapor ya. Nah ini untuk seleksinya terutama nanti akan diverifikasi dokumen ya CPD ya untuk khusus jalur prestasi nilai rapor. Kemudian juga seleksi dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan nilai raport ya semester 1 sampai dengan 5 ya. Dan juga ranking peserta didik nilai tertinggi pada setiap kelas dan jumlah rombel pada kelas ya. Dan seleksi menggunakan formula kalibrasi ya, nilai raport tentunya dan juga ranking ya, ini yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya. Tetapi nanti satuan yang akan mengolahnya dan membuat rumus ya berdasarkan tadi ketetapan formula dari kalibrasi ranking siswa per rombel ya. Dan jika pada batas kuota terdapat jarak yang sama, maka pemeringkatan selanjutnya juga berdasarkan usia ya. Dan ini juga ya, jika tidak lolos pada seleksi tahap pertama, ini CPD dapat mendaftar kembali pada tahap kedua. Dan ini tadi yang dijelaskan untuk jalur prestasi nilai raport ya. Jadi nanti peserta didik ya atau tugas dari SMP atau MT atau yang sederajat nanti harus membuat yang disebutkan dengan ini nilai ranking ya, kemudian juga nilai sekolah ya, nilai sekolah ya. Nah ini tugas SMP nih ya, tentunya nanti khusus untuk nilai raport ya, menginput nilai rapor itu 5 semester 1 sampai 5 ya. Kemudian juga merata-ratakan nilai ini mapel agama yang tentunya di MTS ya. Dan untuk nilai pendidikan agamanya biasanya terdiri dari beberapa sub ya. Nah ini dirasa-rasakan. Kemudian meranking setiap siswa ya, ini sesuai dengan aturan Permendikbud. Kemudian juga mencatat nilai tertinggi setiap kelas atau nilai ranking ya. Nah, jumlah juga nanti mencatat jumlah siswa setiap kelas. Ini tentu nanti akan dimasukkan pada formula kalibrasi ya. Jadi kembali lagi ini untuk mata pelajaran yang umum ya, yang akan dihitung ya. Nah ini perbedaannya dari yang SMP ya, ini dengan yang MTS khusus untuk pendidikan agama Islam nanti akan dirasa-rasakan dulu yang ini.
dan menjadi satu nilainya, yaitu pendidikan agama Islam seperti pada struktur kurikulum di SMP yang ini ya. Ini dari contoh perhitungan ya yang diberikan formulanya dan ditetapkan ya harus seperti ini. Ini untuk SMA Negeri 1 Singaparna juga menggunakan formula yang ini khusus untuk jalur prestasi nilai rapot ya seperti ini. Nah ini seperti ini ya. Jadi contohnya ini sudah dibuatkan. Nah, saya nanti akan memberikan contoh ya, akan memberikan contoh. Saya akan coba memberikan contoh ini pada aplikasinya ya. Jadi misalnya ini ya, N ini apa? N ini adalah jumlah nilai 7 mata pelajaran kelompok A pada rapor ya peserta didik pendaftar. Jadi misalkan saya masukkan jumlah nilai yang 7 mata pelajaran tadi, ada pendidikan agama, PKN dan seterusnya, itu misalnya siswa mendapatkan 600 misalnya ya. Kemudian ada M besar ini, jumlah nilai 10 mata pelajaran pada rapor yang tertinggi di kelas peserta didik pendaftar. Ini peserta didik CPD tentunya untuk SMP, MTS atau sederajat itu harus ya menghitung nilai M ini tentunya ya. Misalnya saya masukkan 840 ya, ini sebagai contoh. Kemudian K-nya ini apa? K-nya itu adalah jumlah peserta didik di kelas ya, peserta didik pendaftar. Jadi kan ada yang 20 ya, ada yang 26 barangkali ya. Ini misalkan saya masukkan 20. Kemudian R-nya ini apa ya? R-nya ini adalah ranking peserta didik ya yang mendaftar. Misalnya saya masukkan dia ranking 2 ya. Secara otomatis ini akan terhitung ya rumus-rumusnya, dan nanti akhirnya skornya dia mendapatkan ya 704,89 ya untuk skornya yang tadi dimasukkan. Nah, ini karena sudah dibuat formulanya secara khusus ya. Jadi yang jelas kembali lagi tadi ya, untuk mengisi jumlah nilai mata pelajaran ya tentunya SMP atau MTS harus menguploadkan nilai masing-masing peserta didik ya, atau peserta didik yang mendaftar secara mandiri tentunya harus meminta akunnya dulu pada sekolah asal ya, supaya bisa mendaftar secara mandiri, ataupun nanti secara luring dengan menggunakan protokol kesehatan siswa datang ke sekolah yang dituju dan akan dibantu oleh operator sekolah yang dituju seperti itu. Nah kembali lagi ya, kita kembali lagi ya. Ya tadi sudah jelaskan ya tentang seleksi ya pada jalur prestasi terutama untuk nilai rapot ini ya. Jadi diingatkan kembali, ini tugas SMP atau MTS itu menginput nilai rapor semester 1 sampai 5, kemudian juga merata-ratakan nilai mapel agama tentu yang ada di MTS ini ya. Kemudian meranking setiap siswa ya, kemudian mencatat nilai tertinggi setiap kelas, kemudian jumlah siswa ya atau jumlah siswa setiap rombel gitu ya. Kemudian untuk seleksi jalur prestasi kejuaraan di SMA Singaparna ya sudah membuat kuotanya sekitar 8% ya. Verifikasinya tentu untuk dokumen persyaratannya bagaimana yang dimiliki ya pada saat CPD mendaftar ya. Kemudian khusus jalur prestasi kejuaraan ini didasarkan pada peningkatan penskoran prestasi tingkat juara dan tingkat wilayah dari berbagai kejuaraan, terutama kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud dan juga oleh Kemenak ya yang ini ya. Kemudian jika pada batas kota terdapat nilai yang sama, maka peningkatannya berdasarkan usia yang bersama dengan aturan jalur yang lain ya. Kemudian penskoran ya untuk pemeringkatan mengacu pada formula yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ini juga berdasarkan Juknis ya. Kemudian prestasi kejuaraan didasarkan pada perolehan hasil kejuaraan tingkat internasional, yang nasional, provinsi dan juga kabupaten atau kota. Ini yang juga yang terpenting ya.
Nilai kejuaraan hanya diperhitungkan dari salah satu prestasi tertinggi ya, dari jenis cabang atau bidang kejuaraan yang diperoleh selama menjadi siswa SMP atau MTS. Nah ini ya, jadi kejuaraan yang diperoleh yang digunakannya sebagai syarat untuk mendaftar ini paling lama 3 tahun ya, dan paling cepat itu 6 bulan saat pendaftaran PPDB. Ini perlu diingat ya. Kemudian kategori prestasi kejuaraan dapat diperoleh dari berbagai perlombaan ya. Ini nanti bisa dibaca, dan secara umum nanti akan saya sampaikan untuk brosur ya, untuk brosur SMA Negeri Singaparna terutama untuk PPDB-nya nanti dalam ini bisa diunduh. Ini termasuk untuk prestasi keagamaan ya, biasanya untuk hafiz Quran ya. Ini aturan-aturannya ini kalau dianggap tingkat atau prestasi juara 1 tingkat internasional, kalau CPD itu bisa hafiz yang 11-30 juz ya. Kemudian tingkat nasional juara 1 itu 7-10 juz ya. Kemudian untuk juara 1 tingkat provinsi 4-6 juz. Nah, ini dibuktikan dengan tentunya sertifikat ya, piagam penghargaan. Ini jenis perlombaan yang lain tadi yang sudah dijelaskan ya, seperti ini, termasuk juga bidang keperlombaan ya. Nah berikutnya untuk jalur yang tahap kedua yaitu jalur zonasi, SMA Negeri 1 Singaparna menetapkan kuota 50% ya dari kuota yang ada ya. Nah ini tentunya nanti akan diverifikasi dokumen persyaratannya ya, memenuhi atau tidak. Itu untuk tahap seleksi yang pertama. Kemudian juga ya prioritas utama jarak tetap ini ya, tetap diperhitungkan ya. Ya jelas ini kan jalur zonasi ya. Jadi intinya kemungkinan ya jarak yang dekat dengan sekolah yang disetujui tentunya kemungkinan besarnya akan diterima ya. Ini secara teori seperti itu. Jarak tempat tinggal terdekat itu dihitung berdasarkan jarak radius dari tempat tinggal ke satuan pendidikan ya, yang dituju, tentunya dengan menggunakan sistem teknologi informasi. Nah seperti ini ya. Dan seleksi juga melalui pemeringkatan jarak oleh sistem informasi hingga batas kuota ya. Jadi kalau nanti sudah melebihi batas kuota ya, CPD misalkan ada CPD ya, calon peserta didik yang memiliki jarak yang sama, maka seleksinya nanti dilakukan selanjutnya dengan usia ya, dengan membandingkan usia ya. Nah, jika di pilihan 1 sampai batas kuota tidak lolos, pemeringkatan selanjutnya itu dilakukan oleh sekolah pilihan kedua dalam zona yang sama ya. Seperti itu ya gambarannya tentang PPDB yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Singaparna pada tahun pelajaran 2021-2022, dan juga SMA Negeri 1 Singaparna ya secara bangga ini data sementara ini ucapan selamat kepada peserta didik ya yang telah dinyatakan lulus dan diterima di perguruan tinggi ya, baik melalui jalur SNPTN, SNPTN dan PMDP. Ini baru data untuk sementara ya. Ini ucapan selamat ya dan sukses, dan yang belum nanti berdasarkan diterima di perguruan tinggi mana terjadi itu harap melaporkan ke sekolah supaya dapat sekolah dapat merekapitulasi ya untuk penerimaan di PTN ini berapa jumlah yang diterima. Ini data yang sementara ya, yang diterima hingga pada bulan April ini. Nah demikian barangkali yang dapat saya sampaikan ya, mudah-mudahan ini dapat menjawab ya setidaknya untuk bagaimana cara mendaftar PPDB di SMA Negeri 1 Singaparna. Dan demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah alamat website SMA Negeri 1 Singaparna ya.
Untuk informasi PPDB nanti ada pada fitur PPDB ya 2021, ini terutama untuk mengunduh format-format yang dibutuhkan saat pendaftaran. CPD tinggal mengarahkan pada unduhan format-format ya. Kemudian juga tinggal mengklik format-format yang dibutuhkan yang mana. Kemudian diunduh dan juga dicetak ya, diisi. Kemudian suatu saat itu pada saat pendaftaran bisa diuploadkan dan juga itu secara daring. Kalau secara luring nanti suatu saat dengan tetap menjaga protokol kesehatan bisa datang ke satuan pendidikan memberikan persyaratan tersebut ya secara luring. Nah, ini seluruh peserta didik tentunya harus mengetahui alamat website dari sekolah ini nanti, karena suatu saat pengumuman penerimaan peserta didik diterima tidaknya tetap akan dilakukan melalui website sekolah. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.